Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama saya ucapkan selamat ya ke Kang Ustadz Damra Manuho ya, luar biasa sekali. Ini pencapaian yang sangat luar biasa, saya yakin juga perjuangannya luar biasa. Ya, tetapi memang agar yang luar biasa itu menjadi istimewa gitu ya, makanya ada masukan-masukan. Tadi sudah cukup banyak ya dari Bu Dokter ya terkait dengan penulisan. Saya juga hanya ada 2 saja gitu ya, tapi 2 nanti beranak pinak biasanya gitu ya. Yang pertama memang dari sisi penulisan ya, memang kita tidak salahkan juga, artinya ada beberapa pedoman di awal yang tidak tepat, misalnya mulai dari cover nih ya. Di sini magister ilmu pendidikan. Ya, kalau di sini kan sudah jelas tuh, jadi memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam, dalam kurung itu MPD, gitu ya. Nah, itu juga diperbaiki. Kemudian juga tadi bukan NPM, kalau kita pakainya NIM, nomor induk mahasiswa, ya. Kemudian juga kita belum sampai ke sekolah pasca sarjana, masih ke program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Ini masih pakai state nih ya. Nah, itu diperbaiki ya. Kemudian di abstraknya tadi juga sudah. Kalau saya lebih melihat di isinya tadi memang sudah disampaikan juga antara strategi dengan implementasi. Nah, itu diperbaiki ya. Kemudian tadi di NIM-nya juga di halaman pengesahan itu ditambah NIM-nya jangan lupa, sama Bogor koma tanggalnya jangan lupa. Kemudian di pernyataan itu juga Bogornya tanggalnya dengan PA itu tanda kurungnya itu nempel ya. Itu diperbaiki. Lembar persetujuan nanti ya tanda tangan itu dilengkapi. Kemudian ini kan ini ya Pak, nanti kalau sudah jadi itu ada ininya ya Pak, daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, pedoman transliterasi itu ya. Ini belum ada ya, nanti ditambahkan. Oke. Kemudian kalau dari sisi penulisan, ini memang saya udah coret semuanya, nanti tinggal diperbaiki saja. Ini banyak sekali, terutama dari sisi kalau mengikuti pedoman di S2 ini adalah latar belakang penelitian, bukan latar belakang masalah. Ya walaupun sama, tapi kita mengikuti pedoman. Ya, kemudian penggunaan huruf kapital itu N negara gitu, itu kan kalau tidak ada alasan apa-apa ya tidak usah huruf kapital. Kemudian juga halaman awal di setiap bab itu adalah di tengah bawah. Kemudian di nomor 2 itu kata-kata di atas, kemudian di masyarakat, di madrasah itu masih disambung, itu diperbaiki. Kemudian juga PAI di awal sekali mestinya ditulis lengkap dulu, pendidikan agama Islam. Halaman 3 ada kata-kata sekedar, ada kata sambung di awal kalimat, ada di sini di halaman yang keempatnya. Kemudian juga ada da kurang n, ada di mana, ada di sekolahan, ya multikulturalnya itu diperbaiki ya, termasuk juga di halaman 7 itu penulisannya itu agak kayak ditempel gitu ya di rumusan masalah. Kalau saran saya biasanya itu berdasarkan pembahasan di latar belakang maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu nah jangan lupa sign atau kata tanya itu ya, atau tanda tanya itu deh nempel di kalimat sebelumnya. Demikian juga langsung ke isi juga, kalau S2 itu jangan hanya mendeskripsikan atau mendeskripsikan nih. Ini ada 2 nih ya. Nanti dipilih sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Mendeskripsikan ya. Kemudian juga nggak usah pakai kata dari di halaman yang ke-8. Di halaman 9 itu ada referensi, itu perlu ditambahkan, terutama nanti di bab 3 itu tidak ada sama sekali referensi. Ya, jadi kalau tadi bicara tentang mendelai, ternyata di bab 3-nya itu tidak ada ya. Nanti diperbaiki gitu ya. Itu saya sudah lihat semuanya itu ya. Kemudian bab kedua 9 itu kan halamannya mestinya di bawah tuh, di bab kedua. Kemudian referensinya ini juga nanti perlu diperbaiki. Halaman 11 itu dari dalam itu diperbaiki semuanya. Kemudian juga penulisannya ya di halaman 15 juga. Kemudian di halaman 17 itu yang bahasa Inggrisnya komprehensif, dan semua bahasa Inggris itu atau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda selain bahasa Indonesia itu italic atau miring. Halaman 18, 19, 20 itu ya karena kita itu PAI agama Islam, saran saya nanti jangan pakai JPEG lagi bahasa Arabnya, belajar ya susah, memang susah, namanya juga belajar gitu ya. Pokoknya harus pakai Arabnya itu pakai biasa, Times New Roman atau pakai Arial bisa juga. Halaman 20 juga sama, ada idilnya. Kemudian halaman 21 itu diperbaiki
dari sisi spasinya ya, pembahasannya juga. Kemudian hadis itu ngikuti pedoman. Kemudian halaman 26 itu ada partiana, itu besar. Ya ini mungkin biasa disalahkannya itu mendelainya ya, tapi yang disalahkan sebenarnya bukan mendelainya, orangnya. Ya karena ketika dia memasukkan tadi referensi itu sering sekali itu tidak melihat lagi. Kemudian halaman 28 itu Sayyid Qutb, dia mestinya ke bawah gitu ya. Ini saya senang nih, bagusnya seperti itu. Jadi ayat Al-Qur'an, setelah ayat Al-Qur'an itu ada penjelasan ulama dulu, orang lain dulu, mufasir, baru penjelasan kita itu akan lebih menarik lagi. Ya halaman 29 itu kurang spasi, sudah saya coret juga. Halaman 30 ini ada PD, nah, ini diperbaiki referensinya. Kemudian juga halaman berikutnya ya, halaman berikutnya di halaman 33 itu juga nanti ada kata-kata dipraktikan, nah itu diperbaiki. Halaman 35 itu ada di atas, ada ini pun gitu ya, terus itu diperbaiki sampai yang paling kelihatan sekali juga di bab yang ketiga. Ini ada metodologi, yang benar metodologi atau metode ya, dannya jangan lupa D-nya itu kecil, tidak ada alasan untuk kapital. Jadi bab ketiga ini banyak sekali diperbaiki ya, terutama dari sisi referensi, karena ini menyebutkan ada Leksi, ada Suharsimi, ada Sugiono ya, ada sampai di sini ada Kick and Niller gitu ya. Ini hampir tidak ada referensinya, sayang sekali ini ya. Kemudian halaman 49 penulisannya, halaman 50 itu juga referensinya, halaman 51 itu ada kata-kata instrumen yang biasanya itu lebih spesifik ke kuantitatif. Kemudian halaman 52 itu tidak dijelaskan untuk pedoman referensinya, pedoman istilahnya itu wawancaranya. Halaman 52 juga ada prof, itu dihilangkan ya. Kemudian instrumen, nah tadi definisi instrumen sebaiknya langsung saja teknik pengumpulan datanya ya. Iya, instrumen itu bukan instrumen tapi pedoman, baik itu pedoman wawancara ataupun pedoman observasi. Kemudian di sini memang masih pakai tape recorder di halaman 54. Dalam hal ini penulis menyediakan tape recorder yang selanjutnya dibuatkan belangko penelitian ya. Hari gini masih pakai tape recorder gitu ya. Ya kalau dipakai sih nggak apa-apa juga gitu ya, nggak apa-apa juga, cuma kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian nanti lebih jauh lagi, ini Ustaz Damra kan harus belajar nih, mungkin bisa jadi ke depan jadi dosen gitu ya. Jadi kita sebenarnya kalau di level S2 itu sudah tidak lagi menggunakan deskriptif kualitatif ya. Sempat disinggung ya di halaman yang ke berikutnya ya. Ini yang halaman berikutnya itu ada Miles and Haberman berikut itu ya, reduksi, penyajian, display. Ini dia juga tidak ada referensinya. Kalau susah nanti ke meja saya saja, nanti tinggal catat bukunya, ada lengkap ya. Si Leksi, kemudian Suharsimi, kemudian Miles and Haberman itu lengkap. Ini yang paling penting sebenarnya itu. Dan kalau mau dibongkar sih, kalau menurut saya itu lebih bagus memang menggunakan tadi ada kata-kata fenomenologi. Dan nah lihat di sini dia di halaman yang ke-46 dan 47 ya. Metode penelitian digunakan calon peneliti dalam penelitian, nggak usah pakai calon lagi. Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan, yaitu filosofis, psikologis, dan fenomenologis. Nah nggak usah 3-3-nya, satu saja fenomenologis. Tapi nanti saya akan tanya tentang bagaimana cara mendapatkan data fenomenologisnya itu. Oke ya. Kemudian penulisan masih di bab 4 ini agak memang berantakan banget ya. Ini mulai dari ya mungkin karena buru-buru sih, sampai tinggal ngopi aja dari SMK negeri itu langsung ditaruh ya di halaman 59 bab 4. Ini kan begini banget kan. Bab 4-nya, kemudian ini juga sama halaman 61-nya gitu kan ya, tidak ada istilahnya itu narasi, padahal kalau saya itu narasi, jadi teksnya itu naratif gitu. Iya, ini covernya juga gitu kan. Ini yang di bab 4-nya nih. Kalau bab 3 itu dia tidak ada referensi sama sekali. Kalau di bab 4 itu di penulisannya. Jadi kita agak tegas, nggak apa-apa. Nama Ustaz Damra kan ketua alumni nih. Jadi tenang saja, nggak boleh diinikan ya. Nggak akan disampaikan juga. Terus juga tadi akan untuk perbaikan ke depannya. Oke, dari sisi wawancara sebenarnya agak cukup bagus gitu ya. Karena cukup lengkap wawancaranya. Walaupun di referensi justru malah tidak disebutkan wawancara dengan siapa. Itu disebutkan kalau perlu tanggalnya, tempatnya. Iya, bahkan nanti kalau mau lagi ditambah lagi di belakang itu ada fotonya untuk membuktikan. Jadi kalau penelitian itu kan nanti saya tanya ke Ustaz Damra nih, dari mana meyakinkan kami bahwa Anda itu telah melakukan observasi? Mana buktinya?
Iya kan? Ya kata iya sih, tapi kan kita percaya, iya harus ada buktinya gitu kan, harus by data. Wawancara juga sama. Ini siapa yang diwawancara gitu kan? Misalnya ada peserta didik siapa? Nah, itu ada fotonya, kalau perlu ada rekamannya. Bahkan tadi kalau wawancara itu saya mau tanya, metode wawancaranya pakai apa? Terstruktur, tidak terstruktur atau semi terstruktur? Berpedoman, tidak berpedoman atau pakai semi pedoman? Ngobrol saya ada wawancara pertama, saya bikin instrumen pertanyaannya dulu, saya bikin saya tentang. Nah di sini udah disebutkan tuh, dituliskan di sini. Jadi disantumkan transkripnya itu ada di belakang untuk membuktikan bahwa memang betul nih gitu. Itu namanya berarti wawancara apa? Wawancara terstruktur atau tidak terstruktur? Terstruktur ya, atau mungkin semi kali sambil ngobrol yang lain juga. Enggak, dari wawancaranya udah beres kita tutup lalu kita ngobrol. Oh, jadi wawancara pakai pedoman gitu. Ya sebenarnya bukan instrumen, lebih tepatnya itu adalah pedoman wawancara. Oke ya. Nah, itu dari sisi penulisannya tadi yang daftar pustaka itu sudah disampaikan. Daftar pustaka itu nanti berurutan kemudian sesuai dengan penulisannya. Baik, ya. Kemudian saya lebih senang di metode penelitian sih, karena ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Jadi saya mau tanya nih. Jadi metode penelitiannya pakai apa? Nah, penelitian kualitatif, itu pendekatan, approach ya, research approach itu adalah kualitatif. Jenis penelitiannya apa? Jadi dengan mengumpulkan datanya lewat wawancara. Kalau wawancara dia teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, gitu kan ya. Sudah wawancara nih, cara menganalisisnya tadi belum dijawab, yang metodenya. Cara menganalisis datanya itu bagaimana bahwa data itu valid, bahwa data itu memang bisa dipercaya. Cara menganalisis datanya di bab ketiga. Jadi di bab ketiga ini sebagian besar kan dia hanya isinya itu normatif, mestinya disampaikan apa yang dilakukan. Misalnya saudara ini ke observasi tanggal sekian menemukan data ini, observasi tanggal sekian menemukan data ini, wawancara di hari ini ketemu dengan ini, hasilnya adalah ini. Itu jadi laporan seperti itu. Jadi tidak kualitatif adalah, fenomenologis adalah, psikologis adalah, tidak seperti itu sebenarnya. Gitu. Jadi gimana cara menganalisis, meyakinkan bahwa datanya itu memang benar, data berkaitan dengan pembelajaran PAI. Melakukan penelitian ke lapangan. Oke, ke lapangan. Datanya bagaimana? Data yang saya dapatkan dari lapangan. Diapakan tuh datanya? Datanya dalam bentuk apa? Datanya dalam bentuk hasil saya tulis. Tulisnya dapat dari mana? Nulisnya dari mana dapat nulisnya itu? Wawancara. Oke, untuk membuktikan bahwa hasil wawancaranya itu benar bagaimana? Disertakan juga lampiran foto. Foto, berarti foto pas wawancara, kontennya dari sisi isi. Ini bener nggak sih? Misalnya nih, saya mau nanya berarti ke hasilnya. Di sana itu pembelajaran misalnya nih, yang fokusnya kemana? Ke PAI kan berarti banyak tuh. Misalnya ke akidah akhlak misalnya, atau fikih lah, saya suka fikih. Gimana ketika pembelajaran fikih itu kayak gimana sih? Umum, Pak. PAI-nya umum. Iya, oke. Berarti materi apa? Materi apa di fikih di PAI itu? Contoh. Ya itu kayak menurut yang saya dapat keterangan wawancara dari PAI. Kebetulan dia juga teman kita juga. Nah itu, jadi dia seperti saya ceritakan tadi. Jadi ketika dia mempelajari mengajar PAI. Enggak, contoh lebih spesifik, jangan hanya PAI. Materi di PAI-nya apa yang diajarkan misalnya? Jadi kan itu kayak PAI kan cukup semua. Iya betul. Satu materi aja, KD-nya lah, kompetensi dasarnya. Apa nih? Kan PAI ya pasti keseluruhan gitu. Soalnya tadi terlalu global gitu ngomongnya itu. Malah kalau lebih spesifik misalnya itu ke pembahasan tentang apa? Di PAI kan ya pasti PAI juga luas kan. Tentang apa nih? Yang diobservasi atau yang diwawancara? Kayak akidah akhlak gitu. Oke, tadi saya mau akidah akhlak. Coba akidah akhlak misalnya apa, materi apa? Materi tentang menghormati guru, menghargai. Itu akhlak berarti. Oke, berarti misalnya menghargai, menghormati guru. Nah, nilai multikulturalismenya itu di mana menghormati guru?
Jadi kan guru itu kan belum tentu yang ada di dalam ruangan SMK Negeri 2 itu belum tentu semua muslim. Iya betul. Terus. Jadi ya mungkin kalau ketemu ya, jadi kalau kita ketemu sesama muslim mungkin salam, assalamualaikum. Kalau ketemunya guru yang muslim mungkin selamat pagi, ketemunya pagi hari, kalau siang selamat siang. Itu hasil wawancara atau ini sendiri? Hasil wawancara. Dibilang kayak gimana katanya? Ya, di halaman berapa ditulisnya itu? Penerapan untuk ke multikultural nih, tadi kan Bapak tanya KPAI yang contoh akidah akhlak itu, ya kemudian penerapannya di lapangan itu seperti itu. Ada contohnya nggak di sini? Dicatat nggak? Saya ini di halaman berapa? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Harusnya ada lah. Ya itu justru nanti dia sebenarnya lebih spesifik. Oke lah, akhlak aja mungkin gitu ya, atau akidah akhlaknya gitu. Jadi makanya ketika saya tanya bagaimana, ini kan pertanyaan kan pembelajaran. Ya, jadi pembelajarannya itu seperti apa pembelajaran PAI-nya. Nah, tadi termasuk juga kalau kita merujuk ke pertanyaan penelitiannya, tadi sudah disebutkan ya kan, bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana evaluasi. Tadi yang tidak disinggung juga evaluasi ya Bu Dokter ya. Ya, tapi saya pengen sebenarnya ke pelaksanaannya dulu nih. Jadi pelaksanaan tadi kan coba sebutkan 3 karakter dari pelaksanaan PAI berbasis multikultural di SMK Negeri 2. Satu apa? Karakternya. Ya yang dilaksanakan di sana itu yang biasa dilakukan untuk PAI itu apa gitu di sana itu. Misalnya ketika pembukaan itu apakah dia mengucapkan salam saja atau selamat siang atau sampai ke apa gitu kan? Pakai itu juga apa? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu di PAI juga kayak gitu. Enggak, di secara umum kalau PAI mana? Ya itu nggak usah dibahas. Kan kita bahasnya yang di PAI itu kayak gimana? Kan kita kaitkan dengan multikultural juga. Kalau multikultural apa pakai? Ya enggak, kalau saya sih tidak ada masalah mau pakai apa saja. Maksudnya yang ada di situ, yang ada di SMK Negeri itu ketika guru PAI itu masuk, kemudian apakah dia mengucapkan assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, kayak gitu semuanya pakai nggak? Pakai kan ya? Ya nggak apa-apa itu mater. Yang saya wawancara itu, cuma nggak saya sebutkan di sini. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ke Bu Haja itu, bahwa ketika pembelajaran PAI berlangsung ini anak-anak tadinya diarahkan ke luar nih, yang non muslim ya, ternyata ini anak-anak tuh gak mau keluar. Ya nggak apa-apa, ya itu kan berarti salah satu karakter, itu kan salah satu ini kan. Nah maksudnya tadi mulai dari masuknya, ini kan karena kan ini tadi desain pembelajaran, rancangan pembelajarannya sampai kepada tadi sudah ke pelaksanaan. Pelaksanaan berarti kan guru itu datang, kemudian tadi mengucapkan ternyata bukan hanya walaupun PAI tapi juga mengucapkan semuanya, mungkin pakai shalom semuanya gitu kan ya. Setelah itu baru tadi kan kalau masalah akhlak gitu, kalau masalah akidah misalnya. Masalah akidah misalnya gimana nih kalau misalnya nih yang paling prinsip kan ya la ilaha illallah misalnya gitu kan pasti ada tuh kan, tidak ada Tuhan selain Allah, misalnya gimana dia menjelaskan kontennya kayak gimana ketika ada non muslim gitu kan, gimana? Jadi kalau dalam multikultural, dia kaitkan dengan multikultural itu prinsipnya terpaku pada agama apa namanya, surat Al-Kafirun. Ya jelas sih, jelas. Nggak, maksudnya kalau yang di situ aja, jangan keluar. Yang dilaksanakan guru PAI di situ ketika ngomong Tuhan itu ya satu, ya Tuhan itu yang satu gitu. Terus nanti kan ada non muslim tuh, gimana menghadapinya? Jadi dia punya cara tersendiri supaya. Ya itu caranya kayak gimana? Jadi dia mengeksplornya itu jadi dibikin kayak sebuah film, nonton film. Kalau nonton itu dia masuk ke media gitu kan, medianya. Tapi untuk menjelaskan gitu. Menjelaskan ayat-ayat Quran gitu. Iya, nggak tahu menjelaskan tadi aja Tuhan itu ya satu gitu misalnya. Tapi kan ada orang non muslim. Gimana cara menjelaskannya? Jadi kalau fenomenologi itu, kalau kita sebagai peneliti kemudian kita menggunakan fenomenologi, ya sudah memang apa adanya, kita nggak perlu menjudge, kita nggak boleh menyalahkan gitu ya. Menyalahkan nanti kalau mau jadi rekomendasi. Nah itu saya pengen nanti metodenya itu memang menggunakan fenomenologi karena sudah S2. Jadi nanti banyak belajar tentang fenomenologi, bagaimana mendeskripsikan, menggambarkan apa adanya yang ada di SMK Negeri 2. Nah setelah itu nanti kalau baru ada materi,
ataupun juga ada kritik kita itu ya silahkan, tetap harus ada juga gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu bedanya juga walaupun kita menggunakan fenomenologi. Kalau fenomenologi yang murni dia kan memang betul-betul apa adanya. Tapi karena kita itu PAI justru ada kelebihannya, ya ini PAI tadi sudah jelas, tadi batasannya kan lakum dinukum waliyadin. Nah gitu ya, jadi terus banyak nih terutama yang di bab 3-nya ini agak sayang sekali gitu ya. Nah kemudian terakhir nih evaluasi, saya ingin tahu ini sebenarnya sih nggak pakai multikulturalisme juga evaluasi itu pasti ada gitu, dan juga kan udah jadi kepala sekolah dan jadi guru. Pertanyaannya bagaimana evaluation system di SMK Negeri 2 pada mata pelajaran PAI? Silakan. Kan evaluasi ini bagaimana aduh kurang A lagi nih ya. Bagaimana evaluasi terakhir nih? Saya ingin belajar nih dari Ustaz Damra nih. Gimana sih evaluasinya? Silakan. Jadi dalam evaluasi itu pasti ada dua faktor yang terhambat dan nggak usah penghambat itu enggak. Mau evaluasi sistemnya, cara evaluasinya kayak gimana? Guru itu mengevaluasi murid itu kayak gimana? Gitu. Kan sebenarnya udah dilaksanakan, cuman mungkin sulit mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi evaluasi kalau secara umum evaluasi di PAI itu ada berapa sih? Evaluasi itu apa sih? Evaluasi pembelajaran. Ada mata kuliahnya ya? Pengembangan evaluasi pembelajaran. Kalau salah Pak Dr. Nur Hasan yang ngajar ya sempet ya? Pengembangan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu apa? Evaluasi pembelajaran itu apa? Kan guru masa kata ini saya itu kami berdua sedang mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu ada yang dilakukan secara kontinu terus menerus gitu ya. Ada yang mungkin hanya melalui ujian akhir semester, ujian tengah semester. Ada tes formatif, ada tes sumatif gitu kan ya. Nah kalau di sana yang di SMK Negeri itu untuk PA itu seperti apa? Evaluasi itu kan cara menilai, lebih tepatnya bukan menilai, cara asesmen, cara mengukur pembelajaran PAI itu berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru, nah saya nggak mau nanya ke orang lain, tanya guru yang di situ kayak gimana, fenomenologi itu seperti itu. Guru di situ dia pakai UAS, pakai UTS, selain itu pakai apa lagi? Jadi tesnya itu ujiannya kayak di SMK pada umumnya normatif dan adaptif, kemudian dicoba. Iya kan, betul ya. Oke, yang di PAI-nya normatif berarti ada, dia masih pakai kurikulum lama atau kurikulum baru, masih pakai istilah ujian atau pakai assessment kan ya. Nah saya mau tanya nih, ini ngetes guru nih, apa sih bedanya, kenapa sih harus dibedakan antara ujian dengan assessment? Dari nama berbeda dan belakangnya sama aja. Harusnya beda lah, namanya juga sudah beda. Ujiannya sama aja, kayak kita sebelum melaksanakan ujian tulis ya. Jadi kayak ada yang ujian praktek juga, kemudian kemarin kayak asesmen ya. Ya oke, secara filosofis, terlalu dalam sih filosofis itu. Sebenarnya kenapa sih harus diganti pakai assessment? Kenapa nggak pakai ujian aja? S2 harus bisa jawab nih. Ya oke, tapi itu bukan jawaban yang tepat. Jadi pertanyaannya itu kenapa harus menggunakan kata-kata assessment? Sama mungkin dulu itu kenapa sih sekarang nggak ada ranking? Kenapa jawabannya? Kenapa nggak pakai ranking? Tapi terlalu jauh. Balik lagi lah. Kenapa sih harus diganti pakai assessment? Iya, jadi ini kan teori-teori tentang pendidikannya nanti harus paham bahwa kita itu sebenarnya bukan menilai gitu ya. Menilai itu kalau ujian itu seolah-olah itu kesannya menguji, apalagi kalau ujiannya itu hanya di akhir semester atau ditambah UTS itu apa ya, apalagi nanti sama dengan kalau mau UN dan sebagainya itu kan ketika belajar panjang ternyata hanya ditentukan oleh ujian 1 kali atau ujian 2 kali ya. Makanya ada tes yang sifatnya
sifatnya itu sekarang tuh penilaian itu ya proses dari awal gitu kan ya. Jadi dari sisi kehadirannya, termasuk akhlaknya masuk nggak sih di situ? Nah, tadi misalnya di asesmen akhir sekolah itu kira-kira akhlak atau mungkin apa gitu dinilai nggak di PAI kekhasannya? Masuk komponennya di mana? Komponen di PAI. Jadi ketika guru di SMK Negeri 2 itu memberikan nilai nih, nilai untuk PAI-nya gitu kan ya. Nah, ternyata sudah sampai ke kecukupan, sudah ke standar lah gitu ya. Nah, dia Instrumen penilaiannya. Instrumennya apa saja? Iya, instrumen penilaiannya. Oke. Terima kasih Ustaz Damra, luar biasa sekali. Jadi saya jadi serius sekali nih. Juga